Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat subuh Masjid At-Thayyibah yang dimuliakan Allah. Saat ini kita sudah mencapai penghujung bulan Sya'ban. Kurang lebih 5 atau 6 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang selalu ditunggu-tunggu oleh umat Islam yang menginginkan mendapatkan keberkahan, juga pahala yang banyak, juga mengharapkan datangnya Lailatul Qadar. Umat Islam seringkali saat memasuki bulan Rajab dan bulan Sya'ban membaca doa. Antara lain, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban. Lalu sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Doa tersebut dirilis oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Namun hadis ini ada beberapa ulama yang menyatakan dhaif. Namun demikian, berdasarkan jumhur ulama bahwa berdoa dengan hadis yang dhaif tidaklah mengapa. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita meminta apapun kepada Allah, bahkan meminta ganti sendal yang putus aja boleh. Jadi tidak masalah. Dan para ulama juga menganggap bahwa doa ini adalah sebuah fadail al-amal, yaitu amal yang utama. Yang utama. Jadi para pendahulu kita, para ulama, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in gemar berdoa, memohon pertolongan kepada Allah dan menyadari bahwa manusia itu adalah lemah, tidak mungkin bisa berikhtiar tanpa pertolongan Allah. Ada hadis lain yang mengajarkan doa, yaitu hadis dari Hafiz bin Umar bin Sabbah Ar-Ruqi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna haula'il kalimati iza jaa Ramadan ayyakula ahadahuna Allahumma salimni min Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutakabbala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kita kalimat saat akan datangnya Ramadan.
Jadi selain doa yang tadi ada doa lain lagi. Allahumma salimni min Ramadan. Wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutakabbala. Ya Allah, antarkanlah aku sampai kepada Ramadan. Satu. Yang kedua, dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Dua arah. Sampaikanlah aku kepada Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Yang ketiga, dan terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan. Jadi sebelum masuk Ramadan, udah doa dulu. Doa itu penguat, fokus untuk melakukan sesuatu. Kalau kita sudah berdoa, minta kepada Allah agar amalan kita diterima, artinya kita tentunya akan fokus mengerjakan amalan tersebut. Walaupun Ramadannya belum sampai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Sebuah penggalan ayat yang kita sudah hafal. Berdoalah kepadaku, kata Allah, aku akan mengabulkan doa-doamu. Tapi lanjutannya, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah, termasuk enggan berdoa kepadaku, kata Allah, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kita disuruh berdoa, minta kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Kalau kita nggak mau, nanti kita masuk neraka dalam keadaan hina dina. Itu perintah dari Allah. Artinya apa? Banyak-banyaklah kita berdoa. Jadi banyak-banyak kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita doa, Allahumma salimni min Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutakabbala. Terus kita baca. Hari ini saya akan mencoba menyampaikan sebuah tema optimalisasi ibadah di bulan Ramadan. Apa bedanya optimalisasi dengan maksimalisasi? Saya contohkan seperti ini. Apabila kita dibangunkan oleh Allah pada dini hari, misalkan jam 3. Saya katakan dibangunkan. Jangan kita merasa sombong bahwa kita bangun atas ikhtiar kita. Sungguhnya Allah yang membangunkan kita agar kita bisa beribadah. Kita bangun jam 3, anggaplah subuh 4:30. Punya waktu 1,5 jam. Ada orang yang membaca Al-Quran pada waktu 1,5 jam itu dan menyelesaikan 2 juz. Namun bacaannya cepat. Makhrajnya tidak baik. Tajwidnya juga tidak baik. Tapi ada orang lain pada saat dia bangun jam 3, waktunya sama 1,5 jam, dia wudhu lalu sholat sunnah dulu. Kemudian baca Al-Quran dengan tartil, tajwidnya bagus, makhrajnya bagus, bahkan mencoba melihat maknanya apa. Walaupun dapatnya cuma seperempat juz. Kemudian minimal dia lakukan sholat witir dengan baik dan berdoa kepada Allah. Lebih optimal yang kedua. Karena yang pertama maksimal. Dia memaksimalkan waktu 1,5 jam untuk mendapatkan bacaan Quran yang sebanyak-banyaknya. Nah, di sini artinya kita melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan optimal, artinya dengan kualitas yang baik. Tentunya juga kuantitas juga diperhatikan, namun tidak meninggalkan kualitas. Kita sholat, benar-benar sholat, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi sholat benar-benar kita bermunajat kepada Allah. Kita menghadap Allah,
mengibadahi Allah, bukan yang lain. Jadi optimal artinya kita melaksanakan aktivitas secara berkualitas sesuai dengan sumber daya yang kita miliki dan dengan dasar ilmu. Kita beribadah juga belajar. Lalu Rasulullah selalu mengajarkan kepada umatnya agar selalu memperkuat basis iman dan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah, surat nomor 58 ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat dari yang lain, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Nggak lolos kita dari pengamatan Allah. Khabir, alim. Alim artinya Allah mengetahui kita, aktivitas kita secara luas. Khabir, Allah mengetahui aktivitas kita secara detail. Nggak lolos. Selanjutnya, kita juga butuh pertolongan Allah. Jadi tidak mungkin kita bisa ibadah dengan baik, diterima tanpa pertolongan Allah. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk berzikir dan membaca basmalah di awal setiap kegiatan. Nabi Muhammad SAW memberi nasihat kepada anaknya Fatimah Az-Zahra untuk senantiasa berdoa siang dan sore atau malam. Salah satu yang diajarkan adalah Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Ini zikir atau doa yang luar biasa. Wahai Zat yang maha hidup, dan ingat hidupnya Allah beda dengan hidupnya makhluk. Kalau makhluk hidup diawali dengan kematian atau ketiadaan dan diakhiri kematian lagi. Kalau Allah hidup tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kematian. Wahai Zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri dan selalu mengurusi makhluknya, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Dengan rahmat, dengan kasih sayang Allah, aku minta pertolongan. Apa yang diminta? Perbaikilah urusanku seluruhnya. Kita minta kepada Allah, ya Allah, perbaikilah urusanku seluruhnya, dan janganlah Engkau serahkan aku kepada diriku sendiri, walaupun hanya sekejap mata. Untuk memutuskan apa yang dia lakukan, dia minta kepada Allah, minta tolong, tunjukkan mana yang benar. Istilahnya, para sahabat dahulu, sholat istikharah itu sudah biasa. Apapun keputusan yang mau diambil, istikharah. Saya pernah punya teman, pada saat saya bekerja dulu, kita seringkali berdinas keluar kota. Ada satu teman ini, pada saat saya kabarkan bahwa 2 hari lagi akan berdinas keluar kota, dia pasti jawabnya, nanti dulu, besok saya kabarkan. Besok dia kabarkan. Saya tidak bisa. Saya cari tahu kenapa orang-orang kok pada kepengen perjalanan dinas, ada uang tambahannya, ada rezeki tambahan, kemudian bisa refreshing dari kepenatan kerja, tapi dia selalu seperti itu. Kadang dia tolak, kadang tidak. Saya tanya, apakah istri di rumah tidak membolehkan? Enggak, istri saya membolehkan. Jadi apa? Dia istikharah dulu. Lalu kalau kecenderungan dia menyatakan aku nggak ikut, jadi nggak ikut. Jadi dia yakin sekali dengan istikharah. Jadi kadang-kadang kalau melihat orang seperti itu, kita merasa kecil sekali. Kita merasa hebat mengetahui bahwa kita bisa memutuskan diri kita sendiri.
istikharahlah apapun yang kita ingin lakukan. Kemudian Rasulullah mengajarkan bahwa kita harus memperkuat motivasi dalam amal ma'ruf dan nahi mungkar. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imum bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqa wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku akan menjamin sebuah rumah di tepian surga. Siapa yang tidak ingin masuk surga, walaupun di tepian, di emperan? Bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan, meskipun dia merasa benar. Dan aku juga menjamin sebuah rumah di tengah-tengahnya surga bagi orang yang menghindari berdusta walaupun hanya bersenda gurau. Yang ketiga, aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang berakhlakul karimah. Luar biasa. Rasulullah menjamin kepada 3 orang itu, daripada kita masuk ke neraka, kita gosong, dipanggang, mendingan kita mengamali apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kita tidak berdebat kusir, kita tidak berdusta walaupun hanya senda gurau, dan kita berusaha berakhlakul karimah, terutama dalam kata-kata. Zaman sekarang banyak sekali orang bully, dijawab, dikatakan salam tidak dijawab dan sebagainya. Orang senyum mukanya kencang. Jadi artinya marilah kita berakhlakul karimah, kita dijamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Lalu motivasi yang lain dalam bulan Ramadan adalah kita ketahui Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar bertepatan dengan turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz secara keseluruhan ke langit dunia. Lalu Allah memerintahkan malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran tersebut secara bertahap kepada Rasulullah sesuai dengan kondisi saat itu, secara berangsur-angsur. Jadi di sini satu, malam Lailatul Qadar adalah malam mulia. Pada saat itu turun Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Lalu kemuliaan dan keagungan Lailatul Qadar diabadikan dalam satu surat yang khusus untuk membahas itu aja. Biasanya Al-Quran dalam satu surat ada beberapa topik di dalamnya, walaupun surat pendek. Ini surat 5 ayat kita hafal, hanya khusus membahas Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Tadi secara keseluruhan. Di malam Lailatul Qadar Allah turunkan Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau dihitung-hitung 1000 bagi 12 kurang lebih 83 tahun. Fadilahnya kalau kita beribadah pada saat malam Lailatul Qadar. Lalu pada malam itu turun para malaikat dan juga malaikat Jibril, disebut dengan ruh, dengan izin Tuhannya.
Untuk apa? Untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Inilah kemuliaan malam Lailatul Qadar. Satu surah khusus diabadikan untuk menjelaskan tentang malam Qadar. Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Malikiyah yang wafat tahun 179 Hijriah, dalam satu kitab hadisnya meriwayatkan salah satu hadis bahwa Rasulullah melihat umat-umat terdahulu usianya panjang-panjang. Lalu Nabi Muhammad itu pesimis, kasihan dengan umatnya, hanya berusia kurang lebih 60 tahun. Sedangkan umat terdahulu, Nabi Nuh itu berdakwah disebut alfasanah illa khamsin. Alfa artinya 1000, sanah artinya tahun. Illa khamsin kecuali 50. Jadi kalau bahasa Arab artinya 1000 dikurang 50, 950. Alfasanah illa khamsin. 950 tahun berdakwah nggak punya pengikut. Berarti umat-umat lain juga umurnya panjang-panjang. Yang ibadahnya baik berarti pahalanya banyak sekali. Nabi Muhammad pesimis. Maka Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad dan umatnya berupa Lailatul Qadar. Inna Rasulullahi uriya a'maru an-nasi qablahu aw ma sya'allahu min zalika faka'annahu taqasara a'mara ummatihi alla yablughu minal amal mislalladzi balagha ghairuhum fi tulil amal. Ini yang pentingnya, fa'atahullahu lailatal qadari khairum min alfi syahr. Jadi yang terakhir, fa'atahullahu lailatal qadari khairum min alfi syahr. Sungguh telah diperlihatkan kepada Rasulullah umur-umur umat para nabi-nabi terdahulu sebelumnya. Atau diperlihatkan kepada beliau apa yang dikehendaki oleh Allah dari semua itu. Melihat itu seolah-olah Rasulullah pesimis bahwa usia umatnya tidak akan mampu untuk mencapai amal ibadah yang dilakukan umat-umat terdahulu. Kemudian Allah memberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya malam Lailatul Qadar yang lebih utama dari 1000 bulan. Ini adalah tertulis dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Jadi berdasarkan hadis di atas, Syekh Abdul Muhammad Badruddin Al-Aini dalam satu kitabnya mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah sebuah pemberian dan anugerah yang khusus dari Allah kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Berbahagialah kita kalau kita hidup, misalkan kita sudah mulai balik sampai kita wafat 40 tahun kita hidup di dunia beribadah dengan baik, berarti kita berusaha mencapai Lailatul Qadar. Dapat 10 aja. 10 kali 1000 bulan. Banyak sekali ya. 830 tahun. Itu adalah motivasi. Lalu motivasi yang berikutnya, ingatlah mati. Karena Rasulullah selalu berkata kepada sahabatnya, orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkannya. Ingat mati. Karena kita dengan ingat mati, maka kita akan berusaha ibadah sebaik-baiknya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi pasti kita akan mati, nggak usah takut, yang penting kita mempersiapkannya. Al-Quran dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup untuk apa? Untuk menguji di antara kamu siapa yang baik, paling baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Jadi Allah menciptakan ya antara mati dan hidup itu adalah ujian agar kita beribadah. Kita ingat mati, kita beribadah. Jangan-jangan besok kita mati. Kita hidup,
ya hidup kita masih ada nih, mari kita ibadah, mari kita sholat, mari kita membaca Al-Quran dan lain-lain. Jadi mati dan hidup adalah ujian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tiap ibadah itu ada sasarannya. Ini cukup penting ya, agar kita ibadah tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kita sholat 5 waktu wajib dalam satu hari, bukan sekedar azan kita sholat selesai, udah. Itu namanya sekedar menggugurkan kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian, kepada kamu berpuasa, saum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kuncinya adalah agar kamu bertakwa. Apabila kita berpuasa terus-menerus, tapi kita tidak meningkat ketakwaan kita kepada Allah, artinya sasaran puasa kita salah. Atau harus ada yang diperbaiki. Satu, itu sasaran puasa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan laksanakanlah salat. Jadi salat khusus dijelaskan di sini. Sungguhnya salat itu dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Ini sasarannya. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan salat itu lebih besar keutamaannya dibanding dengan ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saya garis bawahi, salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apabila kita sholat, menjaga sholat, kita masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, artinya sholat kita belum benar. Kita perbaiki sholat kita. Sholat bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau kita melihat bahwa sholat kita lakukan dengan baik, lalu kok kita mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang baik, amal soleh, bukan amal salah, maka berarti sasaran sholat kita sudah benar. Paling tidak menuju kepada kebenaran. Baca surat Al-Ankabut ayat 45. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya ibadah puasa itu merupakan amanah. Amanah artinya apa? Ajang kejujuran. Kita puasa, siang hari haus, tidak ada yang lihat, kita masuk kamar, kita minum, lalu puasa lagi. Gak ada yang tahu. Tapi kita jujur kepada Allah, karena Allah tahu. Dan juga ajang kedisiplinan. Kita mulai saum, sahur, lalu sholat subuh dan seterusnya. Maghrib masih kurang 1 menit, kita minum, gak boleh. Kurang 1 menit pun tidak boleh. Itu adalah ajang kedisiplinan. Jadi ini yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa ibadah saum merupakan ajang kejujuran. Kalau kita jujur kepada Allah, mudah-mudahan kita jujur kepada manusia. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Penerapan kejujuran seorang hamba kepada Tuhannya disebut dengan al-imsak. Maka itu disebut imsak. Jadwal imsakiyah. Imsak artinya apa? Menahan diri. Kita di sini imsak. Menahan diri. Dari apa? Dari perbuatan yang dilarang. Yang akan membatalkan saum. Salah satunya adalah makan. Juga minum. Ghibah. Walaupun tidak batal, tapi pahala puasa kita berkurang.
atau tidak ada fadilahnya. Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah memaparkan bagaimana puasa. Jadi maksud puasa sebenarnya adalah menjaga keseluruhan anggota tubuh dari segala hal yang dimakruhkan. Ini Imam Ghazali. Kalau hukum taklif ada 5, tengahnya makruh. Lalu ada haram dan sebagainya. Lalu ke kanan ada wajib. Nah, jangankan haram, makruh aja Imam Ghazali tidak akan melakukan. Jadi dalam kitabnya disebut seperti itu. Puasanya Imam Ghazali yang makruh aja ditinggalkan. Jadi kutipannya begini, jangan dikira puasa sebatas meninggalkan makan, minum, dan menganggur saja, kata Imam Ghazali. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak sekali orang yang berpuasa hanya menyisakan lapar dan haus. Kutip dari hadis riwayat Imam Nasai dan Ibnu Majah. Akan tetapi puasa menjadi sempurna tatkala kita menjaga seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah. Jadi ini kutipan perkataan Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Kalau kita bisa yang makruh kita tinggalkan, maka kita berpahala. Karena kita berusaha meninggalkan yang makruh. Allah Ta'ala dalam hadis qudsi mengatakan bahwa puasa adalah untukku. Allah tidak berikan penilaiannya kepada zat lain, makhluk lain. Akhbarana Sa'id bin Musayyib annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu azza wa jalla. Jadi hadits qudsi Allah yang berfirman, Allah yang bersabda, Allah yang berkata, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam huwali wa ana ajzibih. Sa'id bin Al-Musayyib memberitahuku bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, setiap amalan keturunan Nabi Adam adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Karena puasa adalah milikku dan aku yang akan membalasnya. Berapa balasannya terserah Allah. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Setelah Allah, terserah dia, terserah bilangan makhluknya. Jadi kita memuji Allah, terserah Allah mau menilai berapa nilai pujian kita, juga puasa kita. Allah yang berkehendak membalasnya. Lalu berikutnya, dalam berpuasa kita perlu juga menjaga hati. Ada hadis yang populer, ala wa inna fil jasadi mudghah, iza salahat salahal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ingatlah, sesungguhnya dalam jasad seseorang itu terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Namun apabila segumpal daging tersebut buruk, maka akan rusak juga, buruk juga seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalbu atau hati. Ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Yang terakhir, ada 3 orang. Jadi tadi saya sebutkan hadis bagaimana kita memperbaiki hati dan sebagainya. Ini ada 3 orang yang dikatakan oleh Rasulullah yang akan terhalang kebaikannya di bulan Ramadan. Kalau terhalang kebaikannya artinya pahala juga tidak akan dapat. Nauzubillah min zalik. Syekh Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Ash-Shiddiq
Al-Ghumari, beliau adalah ulama Maroko. Wafatnya ya belum lama banget lah, tahun 1992. Dalam salah satu kitabnya Ghayatul Ihsan menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ajrah dalam kitabnya. Lalu dalam kitab ini Syekh ini memberi judul orang-orang yang terhalang dari kebaikan Ramadan. Kita baca hadisnya. An Ka'ab ibnu Ajrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahbarul mimbar, kata Rasulullah, ahbarul mimbar. Setelah selesai khutbah, sahabat dipanggil, ahbarul mimbar, semua ke sini. Ya, ahbarul mimbar. Fahadarna, kata sahabat, kami semua datang menghadap Rasulullah ke mimbar. Falam martaqa darajah, qala amin. Ketika Rasulullah naik ke mimbar satu tangga, satu undakan. Jadi ini sahabat udah datang nih. Rasulullah coba menjawab, amin. Tangga pertama. Fala martaqad darajatas saniyah, saniyah itu arti kedua. Qal, Rasulullah berkata lagi, amin. Ketika di undakan kedua. Fala martaqad darajatas salisah, salisah yang ketiga. Qal, Rasulullah berkata, amin. Fala manazala kunna. Lalu ketika Rasulullah turun kembali dari mimbar itu ke bawah, ini para sahabat kunna, artinya kami berkata, ya Rasulullah, laqad sami'na minka al-yauma syai'an ma kunna nasma'uhu. Ya. Jadi kok kami melihat engkau berkata yang sepertinya nggak biasa nih. Berkata amin 3 kali, tapi siapa yang berdoa nggak tahu. Lalu Rasulullah menjawab, Inna Jibrila alaihi salatu wassalamu aradali. Faqala bu'ida liman adraka Ramadan falam yaghfarlah. Qultu amin. Falamma raqitus saniyah qala bu'ida liman dzukirtu indahu falam yusalli alaika qultu amin. Falamma raqit. Jadi sesungguhnya Jibril, kata Rasulullah, mengajukan kepadaku. Jibril bilang nih kepada Rasulullah, dilaknatlah orang-orang yang bertemu dengan Ramadan akan tetapi tidak diampuni dosanya. Dilaknat. Artinya apa? Dia rugi. Punya sebuah potensi bulan yang mulia yang bisa menghapuskan dosa kita semua, tapi sampai akhir Ramadan dosanya tidak diampuni. Dilaknat. Dilaknatlah orang yang bertemu dengan Ramadan akan tetapi ia tidak diampuni. Maka Rasulullah katakan apa? Amin. Ya Allah kabulkan. Jadi setuju Rasulullah atas perkataan malaikat Jibril. Ketika aku naik ke tangga kedua, anak tangga kedua, ia berkata, Jibril berkata lagi, dilaknatlah orang yang ketika namamu disebut, ia tidak berselawat kepadamu. Dilaknat. Jadi kalau kita dengar orang menyebut nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Atau sallallahu alaihi Muhammad dan sebagainya. Kalau tidak kita dilaknat. Lalu Rasulullah mengatakan amin. Lalu yang ketiga, ketika aku naik ke tangga yang ketiga, dikatakan lagi kepada beliau. Jadi Jibril berkata lagi, dilaknatlah orang yang kedua, orang tuanya sampai usia lanjut bersamanya, atau paling tidak satu katanya, atau salah satu dari mereka, akan tetapi keberadaan orang tuanya bersama dia sampai usia lanjut tidak membuatnya dia masuk surga. Artinya apa? Dia tidak berbakti kepada orang tua. Itu adalah sebuah potensi masuknya surga.
Kalau dia tidak bisa memanfaatkan potensinya tersebut, sehingga dia tidak bisa masuk surga, gara-gara dia tidak berbakti kepada orang tuanya, maka dia termasuk orang yang dilaknat. Maka Rasulullah SAW berkata, amin, amin, kabulkanlah ya Allah. Jadi ada 3 yang kita harus waspadai. Mudah-mudahan kita terhindar dari ketiga orang yang seperti ini. Kita punya potensi Ramadan, tapi sampai akhir Ramadan dosa-dosa kita tidak diampuni. Yang kedua, ketika nama Nabi Muhammad disebut, kita tidak bersalawat, jangan sampai. Yang ketiga, kita masih punya orang tua, kita tidak berbakti kepada orang tua. Yang punya orang tua sampai sekarang itu adalah pintu surga. Manfaatkan pintu surga itu agar kita bisa masuk surga. Karena kalau tidak, kita dilaknat. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat agar ibadah Ramadan kita baik dan kita bisa mencapai Lailatul Qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.